Harapan saya mudah-mudahan jamaah sekalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan berkah dunia dan berkah akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa kembali hadir seperti biasa di malam Sabtu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, pengajian kita ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan sebab turun rahmat dan ampunan Allah ke dalam kubur orang-orang tua kita yang telah pulang ke rahmatullah, diterima amal ibadahnya, diampuni dosa-dosa dan kekhilafannya, dijadikan kuburnya satu taman dari taman surga di Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, kalau udah Isya bilang aja ya. Para jamaah sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, kalau udah tawakuf kan biasanya bahagia. Mukanya beda kalau tawakuf, pada bengar-bengar pokoknya. Karena besok alhamdulillah, besok nggak ngaji lagi kan begitu ya. Biasanya begitu. Kadang-kadang kalau lagi saya kebetulan kena macet, belum sampai di tempat, saya bilangin, tolong dibilangin ke jamaah saya kena macet jadi kagak ngaji. Itu dibilanginnya, bapak-bapak sekalian, alhamdulillah. Ustadz pakai alhamdulillah kan berarti girang banget ngaji itu. Ya biasa begitulah. Memang zaman kita dulu masih sekolah ibtidaiyah sama sekarang ya belum beda, berarti masih sama, girang kalau giliran libur itu ya. Oleh karenanya para jamaah sekalian, sebentar lagi kita mau menghadapi bulan suci Ramadan. Ini bulan Ramadan jangankan ibadah wajib, ibadah sunnah aja nggugurin kita punya dosa-dosa. Karena dikatakan Ramadan li'annahu yarmadu dzunuba bil a'malis salihah. Karena dikatakan Ramadan sebab dia bisa membakar dosa-dosa kita dengan amal-amal saleh. Nah ini dikatakan, kata Syekh Mustafa Al-Maraghi, dikatakan bisa membakar amal-amal dosa-dosa kita, diantaranya dengan amal soleh. Dosa besar juga bisa keangkat intaba qabla Ramadan, kalau kita mau tobat sebelum datang bulan suci Ramadan. Nah ini kita selama 11 bulan, nah kita bergelimangan sama dosa mulu. Dikasih kesempatan sama Allah Subhanahu wa taala, ayo bersih dah. Sebab ini nanti ujung-ujungannya kita akan memenuhi dua undangan, dua panggilan. Yang pertama panggilan ke tanah suci, bisa jadi dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tuh selama sebulan banyak maksiat-maksiat. Sadar enggak sadar banyak dosa-dosa kita. Nah oleh karenanya nih, mau menghadapi bulan suci Ramadan yang dikatakan ibadah wajib gugurin dosa, ibadah sunnah gugurin dosa, dosa kecil. Kalau dosa besar kudu tobat. Itu dikatakan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mau melakukan puasa Ramadan berdasarkan keimanan kepada Allah, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu oleh Allah. Itu yang puasa siang hari yang wajib. Yang sunat man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mengerjakan qiyamul Ramadan, maksudnya qiyamul Ramadan salat tarawih. Walaupun habis sembahyang tarawih tidur, bangun-bangun sahur, udah melakukan qiyamul Ramadan namanya. Berdasarkan keimanan kepada Allah, berdasarkan dengan mengharap redho dari Allah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah ini kan supaya betul begitu, bukan hanya dosa kecil kita, yang penting dosa besar kita mau taubat. Dengan cara apa? Di antaranya kita dosa banyak sama manusia. Yang kalau kita enggak taubat, ke bawah itu dosa sampai mati.
nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya katanya itu kita diperintah sama guru-guru kita biasanya tawakufan saling memaafkan. Yang paling banyak dosa ya tentunya saya di sini. Orang yang paling banyak ngomongnya, paling banyak dosanya. Karena yang namanya orang ngaji ya siapa aja keserampang. Ya kadang-kadang diri saya kena, ya saya diam aja, paling saya yuk gua kena ini. Ya kadang-kadang ya bapak-bapak, emang kalau ada penyakit ketika diobatin perih pak. Orang kalau dia nggak ada penyakitnya diobatin lah kagak sakit. Orang diurut enak, coba kalau kesleo melintir-melintir kita sariawan diobatin apa namanya, botil apa namanya itu. Kalau dia tetesin setetes saja sakitnya kayak apa, karena ada sariawannya, karena ada sakitnya. Nah itu orang ngaji begitu juga, lempengan lagi ngaji mentog sakit karena memang ada penyakitnya, ada kesalahan sama kita. Orang kalau dia nggak sabar, gua mulu kesinggung dari kemarin kagak pindah-pindah ini bahasa, ya berhenti, ya kagak sabar namanya kalau begitu, nggak bisa dandanin diri kita. Oleh karenanya kita saling memaafkan. Saya banyak dosa, ya mungkin ada ucapan-ucapan saya yang menyinggung perasaan bapak-bapak sekalian. Saya yakin saya nggak sengaja mukul bapak-bapak secara personal ya, secara individu nggak pernah. Tapi kalau memang ternyata ada begitu, tolong dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Itu yang pertama. Setelah kita udah minta maaf, kita memasuki bulan suci Ramadan. Masuk bulan suci Ramadan tuh Allah ampar apa ya? Allah obral rahmatnya, ampunannya, itqun minannarnya bagi orang yang mau nyari. Itu kan tadi hubungan kita udah selesai sama manusia, udah saling maafkan. Tinggal hubungan kita kepada Allah. Di bulan Ramadan bersihin. Orang di bulan Ramadan biasanya udah pada sadar pak, pada ngeh. Yang kagak pernah ke masjid walaupun cuma 2 hari, kesononya balik aja lagi. Biasanya begitu. Terawih, anaknya, bininya, cucunya, semuanya dibawa. Nah itu dalam rangka apa? Pengen dapat rahmat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah rapih dah, urusan sama Allah rapih. Masuk bulan Syawal, berarti kita udah sama manusia beres, sama Tuhan beres, baru udah suci. 2 aja tuh hubungan kita sama Allah, baru dipanggil ke tanah suci. Masuk bulan Syawal, al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji dilakukan di bulan-bulan yang sudah diketahui, yang sudah ditentukan oleh Allah. Kapan itu? Karena ada mikot zamani namanya. Itu 70 hari katakanlah. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Sampai tanggal 10 sebelum terbit fajar. Itu jangan. Allah bilang begini, lu jangan datang ke tempat gua kalau lu masih belepotan kotoran. Bebersih dulu dah. Ama urusan-urusan lu semuanya tuh beresin antara manusia. Ama aku kata Allah di bulan Ramadan beresin. Udah beres semuanya baru sini. Datang undangan aku ke tanah suci. Nah, itu kan mulainya Syawal, boleh nggak niat haji? Lah boleh udah. Dari tanggal 1 Syawal tuh. Iya udah boleh tuh. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Aku niat melaksanakan ibadah haji dan aku berihram haji karena Allah Ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik. Pakai dah tuh pakaian ihram 70 hari kalau kuat, tapi kalau saya sih enggak kuat. Yang enak mau kita haji tamat tuh. Bayar kambing atuh potong beres sudah. Tapi kalau 70 hari kali Ustaz Sapi kuat gitu pakai kain ihram. Ada 70 hari ya, itu berarti hebat dah. Iya, kapal laut ya. Iya. Kalau kita kagak janggup kalau saya dah. Itu pakai apa? Ya kalau perempuan sih enak. Kalau laki kan kagak pakai sempak, jalan gondal-gandil. 70 hari lagi kurang enak juga. Kalau saya enggak betah juga. Sudahan naik mobil di atas kadang-kadang. Lah itu kita di bawah jamaah perempuan, lah kita naik-naik ke atas. La haula wala quwata illa billah.
Nah ini kita dipanggil sama Allah udah bebersih. Ya tahu-tahu nggak berangkat, dipanggil sama Allah, bener-bener dipanggil, mati mananya. Kalau gitu udah mati, hubungan kita sama manusia udah cakep, hubungan kita sama Allah udah cakep. Dipanggil mati, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Surga kita kalau bener-bener rapi hubungan kita kepada sesama manusia, rapi hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Bapak-bapak sekalian, harapan kita mudah-mudahan kita bisa memasuki bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Segala urusan-urusan dunia akhirat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kita baca suratul Fatihah, mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan dunia akhirat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan mudah-mudahan Ramadan kita Ramadan yang bisa kita raih rahmat Allah Subhanahu wa taala, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, itqun minan nar dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Oh iya. Mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi baca suratul Fatihah. Yang pertama kita tujukan untuk guru kita Kiai Haji Ahmad Rais yang beliau kurang sehat. Harapan kita semua mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau bisa berkumpul bersama kita, memberikan ilmu-ilmunya, memberikan pelajaran-pelajaran buat kita. Mudah-mudahan sekali lagi Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Mudah-mudahan apa yang kita baca dari awal sampai akhir, tahlil, tasbih, tahmid, salawat, baca maulid kita, semuanya apa yang kita baca dari awal sampai akhir diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.